Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah usah-usahnya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam salah satu tafsir para mufassirin menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, yang hal itu diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tamahun. Ingatlah kalian peristiwa di mana Nabiullah Ibrahim kami uji dengan beberapa kalimat. Ternyata di situ ada cerita ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam muda dan beliau menjalankan misi dakwahnya. Cenderung Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menggunakan cara-cara ofensif, sehingga bukannya simpatik yang beliau tuai dari umat manusia pada kala itu, sehingga umat manusia pada kala itu mau menerima ajaran dakwah beliau. Bahkan beliau menjadi orang yang terusir dari kampung halamannya. Setidaknya kisah itu bisa kita baca di dalam surat Anbiya, ketika Ibrahim muda melakukan suatu siasat menghancurkan semua berhala yang kecil-kecil dan menyisakan berhala yang paling besar. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Masyarakat di kota Babilonia ketika itu bertanya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang telah melakukan kepada Tuhan kami seperti ini? Sungguh orang itu sangat zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Saksi mata mengatakan kami mendengar dan kami melihat seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang melakukan kejadian itu. Singkat cerita, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dihadirkan ke ruang sidang, di sidang, dan singkat cerita pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api yang membara dan dibakar. Kalaulah tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin boleh jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mati terpanggang oleh api pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berkata, "Quliyana kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena dakwah yang ofensif yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di masa mudanya, beliau tidak pernah mendapatkan seorang pun pengikut. Bahkan beliau harus hijrah ke kota Mesir. Nah, disinilah pada saat usia beliau sepuh dan beliau diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah seorang putra Nabiullah Ismail. Sebelum itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke alam malakut, suatu alam ghaib sebagaimana yang pernah dialami dan dirasakan oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bedanya kalau Rasulullah di dalam Isra dan Mi'raj bisa melihat bagaimana keadaan penduduk surga dan penduduk neraka, sehingga Nabi Muhammad punya modal untuk menceritakan bagaimana keadaan surga dan neraka kepada umatnya. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diajak ke alam spiritual tersebut, atau yang disebut di dalam kitab tafsir dengan alam malakut, beliau hanya diajak untuk melihat bagaimana perilaku yang diperlakukan oleh Allah kepada pelaku maksiat. Pada mulanya Nabiullah Ibrahim ketemu dengan para penzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada beliau, "Ya Ibrahim, apa yang semestinya saya lakukan kepada penzina ini?" Nabi Ibrahim tanpa toleransi, tanpa pikir-pikir panjang, merespon
istrinya pun dihabisi oleh Allah. Kemudian ketemu dengan para pembunuh. Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, kita apakan pembunuh ini?" Nabiullah Ibrahim dengan spontan, dengan semangat kemudaannya menjawab, "Ya Allah, habisi saja mereka. Mereka hidup di dunia dengan rezekimu, tetapi kemudian mereka melakukan perbuatan durhaka kepadamu." Allah Subhanahu wa taala pun menurun kepada usul yang diberikan kepada Nabiullah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kisah hidupnya kita tahu bersama Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak punya putra. Allah Subhanahu wa taala baru memberikan keturunan kepada Nabiullah Ibrahim di usia senjanya. Ini diceritakan dalam surat Ibrahim, "Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail." Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan saya seorang putra yang bernama Ismail di usia senjanya. Menurut keterangan di dalam kitab tafsir, pada saat itu usia Nabiullah Ibrahim 86 tahun, sudah sangat sepuh untuk ukuran manusia punya seorang keturunan. Bapak Ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabiullah Ibrahim dianugerahkan putra, pada saat Ismail berusia 9 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Tapi kemudian Nabiullah Ibrahim mengajukan protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa mesti Ismail yang harus saya sembelih? Ini putra sudah sangat lama saya nanti. Kenapa tidak orang lain saja? Kenapa tidak umat saya? Kenapa tidak saudara saya? Kenapa mesti Ismail yang saya sembelih?" Pada saat itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Ibrahim, dulu engkau dengan sangat mudah ketika saya mintai pendapatmu untuk memperlakukan orang-orang yang durhaka dengan tanpa toleransi, dengan sangat semangat. Kamu mengatakan habisi saja mereka. Nah, giliran saya minta kamu untuk menyembelih putramu, kamu mikir-mikir, kamu mengajak dialog terhadap keputusanmu itu." Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berat hati kemudian Nabiullah Ibrahim melakukan perintah Allah. Dia menyembelih Nabiullah Ismail sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan hewan kurban. Setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib." Ibrahim menjadi seorang sosok yang lebih bijak, halim, orang yang bijak, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Awwahun, orang yang punya belas kasihan banyak kepada orang lain. Wa munib, orang yang senang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itulah dalam riwayat-riwayat sejarah diceritakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya pengikut yang banyak, punya penganut ajaran dakwahnya yang banyak. Orang-orang mau mendengar ucapan yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berbanding ketika beliau masih muda, ketika beliau melakukan dakwah dengan cara ofensif, menegur orang-orang yang berbuat salah dengan cara-cara ofensif, bukan simpatik yang dituai oleh Nabiullah Ibrahim, bahkan beliau terusir dari kampung halamannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu terkadang kita mampu bersikap ofensif jika kejadian itu tidak terjadi kepada kerabat kita. Ketika kejadian itu terjadi pada orang lain, kita tidak pikir banyak. Seandainya kejadian itu terjadi sama diri kita, mungkin kita nggak akan bersikap ofensif seperti itu. Kita bisa menjadi orang lebih bijak, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad juga pernah mengalami pengalaman yang sama dengan Nabiullah Ibrahim. Di awal masa dakwahnya di kota Mekah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya senang menghujat dan memaki berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy. Hubal dihujat, Lata dihujat, Musa dimaki, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah, "Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah wa
sujjar wajhahu, wajah Rasulullah bonyok kena pukulan dari orang Quraisy. Wa kasarat nabaiyatahu, gigi geraham beliau banyak yang tangga gara-gara lemparan batu yang dilakukan oleh orang Quraisy. Pada saat itu Rasulullah SAW mengutuk orang-orang Quraisy, Allahumma la'inhum, Allahumma adzibhum, ya Allah kutuklah mereka, ya Allah azablah mereka. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menegur Rasulullah, laisa laka minal amri syai'un ayatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, bukan urusan melaknat, mengutuk orang-orang yang berbeda dengan yang menyerangmu. Boleh jadi mereka suatu saat bertobat dan mereka menjadi pembela utama dari ajaran agama. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam peristiwa setelah kejadian perang Uhud, pada saat malaikat sayang melihat keadaan Rasulullah dan para malaikat menawarkan jasa-jasanya untuk membantu dakwah Rasulullah, maukah kami tenggelamkan mereka ya Muhammad sebagaimana kami pernah menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam? Maukah kami balikan kota tersebut wahai Muhammad sebagaimana kami pernah membalikan kotanya kaum Lut alaihissalam? Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Dijadikan yang bawahnya ke atas dan atasnya ke bawah sebagaimana yang terjadi kepada kota Sodom. Jawaban Nabi Muhammad simpel, sederhana. Ini arju ayyakuna min aslabihim man yatawalla. Tidak usah semua jasa-jasa itu wahai malaikat. Yang saya harapkan cuma satu. Kelak ada di antara mereka min aslab. Aslab itu jamak dari sulbun. Dalam pandangan agama setiap kita baru saja lahir, ada bakat kita punya keturunan di belakang tulang sulbi kita. Jadi setiap kita itu sebelum kita lahir